Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang jadi renungan kita untuk PA Permata Minggu tanggal 1 Agustus sampai dengan 7 Agustus 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat hari ini. Kalau kesempatan kembali Engkau berikan kepada kami untuk menjalani dan menikmati kehidupan kami hari ini. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami dan memampukan kami untuk menerima firman-Mu, mengerti akan firman-Mu, dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang jadi renungan kita pada minggu ini diambil dari 1 Timotius 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Berkata demikian bagi kita semua. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat dibungkiri dalam suatu jemaat gereja atau persekutuan, pasti ada orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab dengan jelas menekankan bahwa terhadap orang yang mungkin sudah menyimpang, kita harus menegurnya dengan tujuan agar ia sadar bahwa ia sudah menyimpang dan akhirnya kembali ke jalan yang benar. Tetapi cara kita menegur pun harus kita perhatikan. Ketika kita harus menegur orang tua, kita perlu menegur, tetapi tetap menegur dalam kasih. Jangan menegur secara keras, tetapi menegurlah dengan penuh penghormatan, yaitu menegur sebagai bapa kita. Sementara itu, kepada orang yang lebih muda, kita pun perlu menegur dengan penuh ketegasan, tetapi juga dengan penuh kelemah lembutan sebagai saudara kita. Kepada wanita, Paulus juga memberikan saran agar kita menghormati para wanita. Dalam kekristenan, wanita memiliki posisi yang sederajat dengan pria. Walaupun dalam beberapa hal memang Paulus menyarankan agar wanita dapat menahan diri. Tetapi ketika saudara seiman kita, yaitu para wanita yang tua melakukan kesalahan, kita pun harus menegur, tetapi menegur dalam kasih dan penghormatan, yaitu memperlakukannya sebagai ibu kita dan perempuan muda sebagai adik kita.
Intinya, ketika kita menegur, kita harus menegur dengan motivasi dan hati yang murni, bukan hanya sekedar menegur dan menyatakan bahwa mereka salah, tetapi harus dengan motivasi yang benar. Perlakukanlah saudara seiman kita dengan benar, seperti sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh saudara seiman kita juga. Jika kita tidak ingin ditegur dengan kasar, kita pun perlu menegur dengan halus, tetapi tetap dalam kebenaran. Artinya, jangan sampai kita menegur, namun justru teguran kita tidak masuk ke dalam hatinya. Teguran yang baik adalah teguran yang pelan, namun menusuk hati, sehingga orang yang kita tegur akan sadar akan kesalahannya dan mau berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Bukankah hal ini yang diinginkan oleh Tuhan, agar anak-anak Tuhan semakin hidup benar di dalam Tuhan dan meninggalkan dosa-dosanya sehingga mengikut Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh? Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masa pandemi ini membuat komunikasi kita jauh lebih buruk lagi. Mengapa? Karena secara komunikasi langsung ada jarak dan juga ada keterbatasan bagi kita untuk berbicara dengan teman-teman kita dan saudara-saudara kita. Bersyukur pada saat ini kita memiliki media sosial dan alat-alat komunikasi canggih lainnya, sehingga kita terus dapat berbicara dengan teman-teman kita. Akan tetapi ada kelemahan-kelemahan tertentu ketika kita ingin mengungkapkan pendapat kita melalui media sosial ataupun media-media komunikasi lainnya. Kita cenderung enggan untuk memberikan teguran, untuk memberikan nasihat, dan untuk sekedar menyapa bagi teman-teman kita. Hari ini kita boleh diingatkan sebagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain, sedemikian juga kita memperlakukan orang lain. Kita memperlakukan orang tua kita, memperlakukan sanak saudara kita, memperlakukan teman-teman kita dengan baik dan dengan benar, sehingga dalam kehidupan kita, hidup kita semakin benar di hadapan Tuhan. Hari ini biarlah kita tetap memberikan perhatian kita, meskipun jarak kita ataupun kesempatan untuk bertemu itu terbatas, akan tetapi relasi dan cinta kasih kita satu dengan yang lain tidak pernah berkurang, terlebih-lebih tidak pernah terputus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang muda yang harusnya menaruh hormat kepada orang yang lebih tua, biarlah kita terlebih dahulu melakukannya kepada sanak saudara kita, kepada orang-orang lain di sekitar kita. Biarlah kita menjadi teladan di dalam kehidupan kita bagi orang-orang lain. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan firman, dalam mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikiran kami ya Tuhan. Seringkali kami tidak mampu meskipun kami berhadapan langsung dengan lawan komunikasi kami. Tapi di masa pandemi ini kami menyadari keterbatasan perjumpaan kami. Biarlah Engkau memberikan kami hikmat kepintaran, memberikan kami kesabaran dan juga iman untuk boleh saling memperhatikan meskipun melalui media-media dan alat-alat komunikasi yang Engkau ciptakan bagi kami. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.